Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Amalia, kelas 10 OTKP 2, nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks biografi dan teks autobiografi. Yang pertama yaitu teks biografi. Pengertian teks biografi. Teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Yang kedua, memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses, sehingga membuat patut menjadi teladan. Yang ketiga yaitu teks biografi memiliki struktur yang jelas. Jenis-jenis teks biografi berdasarkan sisi penulis dan berdasarkan izin penulisan. Berdasarkan sisi penulis yaitu autoris biografi, penulisannya mendapatkan izin dari tokoh yang diceritakan. Sedangkan anotoris biografi yaitu penulisannya tanpa seizin tokoh. Berdasarkan izin penulisan yaitu autobiografi dan biografi. Autobiografi yaitu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut, sedangkan biografi yaitu riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Struktur teks biografi. Yang pertama, orientasi, pengenalan tokoh. Yang kedua yaitu peristiwa dan masalah, kejadian utama yang dialami sang tokoh. Dan yang terakhir yaitu reorientasi, penutup pandangan penulis terhadap tokoh yang dikisahkan. Saya mengambil contoh biografi yaitu Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo merupakan orang Jawa Tengah asli yang lahir di Karanganyar pada 28 Oktober 1968 dari pasangan Bapak Pamuji serta almarhum Ibu Sri Suparmi. Beliau terlahir dari keluarga yang sederhana, di mana bapaknya merupakan seorang polisi berpangkat rendah dan ibunya hanya bekerja dengan membuka warung dan menjual BBM eceran untuk menunjang perekonomian keluarga. Beliau pertama kali menempuh pendidikannya di SD 1 Kutoarjo. Ganjar dari SD sudah mempunyai jiwa kepemimpinan. Dia selalu terpilih menjadi ketua kelas. Menurut Suparmi, saat masih duduk di bangku SD, beliau sangat menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Sehingga tak heran apabila ulangan bahasa Indonesia Ganjar selalu mendapatkan nilai tertinggi dibandingkan teman-teman lainnya. Ganjar Pranowo sudah ditempa disiplin sejak kecil. Saat masih SD, anak kelima pasangan S. Pamuji dan Sri Suparmi ini harus bangun dini hari untuk menjalankan sholat, belajar, sekaligus menyemir sepatu boots milik ayahnya yang seorang polisi. Disiplin dan kerja keras yang ditanamkan orang tuanya sejak kecil itu telah membuat Ganjar menjadi sosok yang mandiri. Kemudian pada tahun 1981 melanjutkan pendidikannya di SMP 1 Kutoarjo. Tidak ada yang menonjol dari beliau saat SMP, tetapi memang hobinya berorganisasi di Palang Merah Remaja, Pramuka, dan OSIS. Ganjar juga tidak tergolong sebagai bintang di sekolah. Bakat di dunia politik juga belum terlihat saat itu karena Ganjar menjadi pribadi yang pendiam. Meskipun demikian, saat SMP Ganjar memang sangat menyukai pelajaran sejarah. Dia juga senang dengan buku-buku Soekarno. Di SMA BOPKRI 1 Yogyakarta, ia aktif dalam kepramukaan. Setelah lulus sekolah menengah atas, kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ketika kuliah di Universitas Gadjah Mada, kemampuan kepemimpinannya semakin terasah melalui kegiatan di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dan Majestic 55. Selain itu, Ganjar Pranowo juga aktif di gelanggang mahasiswa UGM. Selama kuliah di UGM, ia mengaku sempat cuti kuliah selama 2 semester akibat tidak memiliki biaya untuk perkuliahan. Selain itu, Ganjar memiliki hobi demonstrasi semasa kuliah. Setelah lulus dari Fakultas Hukum UGM dengan skripsi yang mengambil tema hukum dagang dengan dosen penguji skripsi Profesor Nindyo Pramono, Ganjar Pranowo mencoba mencari rezeki di Jakarta dengan bekerja di lembaga konsultan HRD yaitu PT Prakasa. Selain itu, ia juga pernah bekerja di PT Prastawana, Karya Samitra, dan PT Semeru Realindo Inti. Karena pernah aktif di GMNI,
dan mengagumi Soekarno, secara ideologis Ganjar masuk ke dalam simpatisan PDI. Ia menikah dengan Siti Atika Supriyanti, seorang anak tokoh NU dari Purbalingga, Jawa Tengah, yang ia temui ketika KKN tahun 1994 di Temanggung, Jawa Tengah. Ada kisah unik di antara keduanya. Ganjar yang memiliki latar belakang GMNI dan PDI menikah dengan seorang yang memiliki latar belakang pesantren di Purbalingga yang berafiliasi dengan NU dan P3. Ia dan Siti Atika menikah pada tahun 1999 dan memiliki satu anak laki-laki yang lahir pada 2003 bernama Muhammad Zindin Alam Ganjar yang kini bersekolah di SMAN 3 Semarang, Jawa Tengah. Ganjar maju menjadi calon gubernur dalam pemilihan umum gubernur Jawa Tengah tahun 2013 berpasangan dengan Heru Sudjatmoko yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ganjar Heru yang dikenal dengan tagline "Boten korupsi, boten ngapusi", yang artinya tidak korupsi, tidak membohongi, ini keluar sebagai pemenang dengan total perolehan suara mencapai 48,82%. Pada awal tahun 2017, Ganjar pernah menerima penghargaan dari Presiden Jokowi berkat perannya yang berhasil melakukan perluasan serta pengembangan akses keuangan di Jawa Tengah. Penghargaan yang diberi nama Penggerak Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, teladan ini diberikan pada Ganjar karena kesuksesan programnya untuk membuat program kredit khusus yang ditujukan untuk para pelaku UMKM yang membutuhkan modal. Prestasi lainnya yang telah diterima oleh Ganjar selama menjabat menjadi Gubernur Jawa Tengah adalah Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintahan Award 2019, penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2017, Paritrana Award, yaitu penghargaan yang diberikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia 2018, yaitu penghargaan kepada Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi Peduli Hak Asasi Manusia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2017, Tim Pengendali Inflasi Daerah Terbaik Nasional pada Kamis 2015, 2016, 2017, penghargaan pengesahan gratifikasi dengan kategori pemerintahan daerah dengan sistem pengendalian gratifikasi terbaik 2016. Adapun foto-foto Ganjar saat menerima penghargaan. Simpulannya yaitu teks biografi adalah riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Ganjar Pranowo merupakan sosok yang cerdas, mandiri, serta memiliki kemampuan kepemimpinan yang tegas, namun memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat. Beliau juga mengantongi banyak prestasi mengagumkan sebagai seorang gubernur. Tentu saja membuatnya cocok untuk dijadikan sebagai sosok inspiratif. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan teks autobiografi. Pengertian teks autobiografi. Teks autobiografi adalah teks yang menceritakan tentang riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang itu sendiri. Ciri-ciri teks autobiografi. Yang pertama, autobiografi ditulis oleh tokoh itu sendiri atau dengan ketentuan orang lain. Yang kedua, autobiografi berisi informasi tentang pengalaman hidup dari masa sulit hingga pencapaian keberhasilan. Yang ketiga, autobiografi biasanya dilengkapi dengan bukti keberhasilan atau penghargaan atau dokumen-dokumen lain yang mendukung. Yang keempat yaitu autobiografi berisi hal-hal positif dari seseorang sebagai sebuah pencitraan. Yang kelima, autobiografi ditulis agar masyarakat mengenal seseorang dan mengambil nilai positif atau hikmah dari perjalanan hidup seseorang yang dituliskan. Struktur teks autobiografi. Yang pertama, judul yang biasanya berupa nama tokoh atau yang dijelaskan dalam buku. Yang kedua, latar belakang keluarga tokoh. Yang ketiga, latar belakang pendidikan tokoh. Yang keempat yaitu latar belakang pekerjaan tokoh. Dan yang terakhir, hasil karya, prestasi, penghargaan atau sesuatu yang telah dicapai oleh tokoh tersebut. Autobiografi Putri Amalia. Namaku Putri Amalia. Putri adalah nama panggilanku dan amal panggilan akrab yang digunakan oleh teman-temanku. Aku lahir di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2005.
Aku adalah anak kedua dari 3 bersaudara, buah hati dari Mehmet Ahmadi dan Eti Kurniasi. Bapakku bekerja sebagai buruh, sedangkan ibu adalah ibu rumah tangga. Aku memiliki kakak perempuan bernama Nisa Devianti. Ia bekerja di bidang administrasi. Aku juga memiliki adik laki-laki bernama Irfan Maulana. Ia sekarang tengah duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Aku mulai bersekolah di taman kanak-kanak saat berumur 5 tahun di TK Darul Fikri, yang lokasinya tidak jauh dari rumahku. Setahun kemudian aku memasuki sekolah dasar di SDN Semanan 14 Petang. Saat kelas 1, aku tidak memiliki prestasi apapun. Namun di kelas 2 aku berhasil meraih peringkat 4. Di kelas 3 aku mendapat peringkat 3 dan di kelas 4 sampai 6 aku berhasil mendapatkan peringkat 2. Aku juga mendapat posisi keempat di sekolahku dengan NEM 25,20. Selain itu, aku juga pernah mengikuti lomba OSN IPA menggantikan temanku yang terlambat hadir bersama dengan temanku yaitu Nyala. Dia mewakili OSN Matematika. Pada tahun 2017, aku melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 187 Jakarta. Di kelas 7, aku mendapatkan teman sekelas yang pintar dan aktif. Kelasku dikenal dengan guru-guru dengan kelas yang aktif dari segi presentasi ataupun sesi tanya jawab dan juga muridnya yang pandai. Bahkan murid terpintar seangkatan berada di kelasku. Dengan adanya hal tersebut tidak mematahkan semangatku untuk terus berprestasi. Aku mendapat peringkat 4 di kelasku. Di kelas 8 prestasiku mulai meningkat menjadi 3 besar. Lalu di kelas 9 aku berhasil mendapatkan peringkat 2 pada semester 1 dan peringkat 1 pada semester 2. Aku juga mendapatkan nilai rata-rata rapot tertinggi pertama di kelasku. Saat kelas 8 merupakan masa di mana aku sedang aktif-aktifnya. Aku mengikuti kepengurusan Eskul Rohis, mengikuti lomba senam se-Jabodetabek, dan aku juga mengikuti lomba tari kreasi. Awalnya timku sudah patah semangat dan tidak ada kesempatan untuk membawa piala. Dan alhamdulillah tak disangka-sangka timku mendapat juara harapan 3 dan membawa piala ke sekolah. Dengan hal itu tidak menutup kemungkinan prestasiku semakin meningkat. Aku mendapat peringkat 3 dan mendapatkan piagam dari kepala sekolah. Aku memiliki teman yang baik di sekitarku. Aku mengenalnya sejak kelas 7. Mereka bernama Ira, Dara, Aprilia, Rahel, Tanti, Noviza, Salsa, Adit, dan Ridwan. Namun saat kelas 8 sampai 9 kami tidak sekelas lagi. Tidak bisa diucapkan dengan kata-kata untuk mendeskripsikan seorang sahabat. Mereka adalah orang yang sangat baik, humoris, pandai dalam segala hal. Sampai lulus dari SMP, kami masih tetap berteman, bertemu, atau sekedar berbincang-bincang. Pada tahun 2020, aku melanjutkan pendidikanku di SMKN 42 Jakarta. Sekarang aku tengah duduk di bangku kelas 10. Namun sangat disayangkan karena tidak bisa bertemu secara tatap muka dengan teman-teman dan juga guru-guru karena masa pandemi saat ini. Aku memiliki keinginan untuk melanjutkan perguruan tinggi di ITB Bandung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.